Kemarin dapat berapa ratus ribu suara? Saya, alhamdulillah Bung Helmi, saya memenangkan pemilihan umum nomor 1 di Kalimantan Barat dan nomor 1 di Kalimantan, Pulau Kalimantan. Berapa? Dengan angka 527.697.000 suara. Waduh. Keren banget, ini idola saya nih ya. Jadi saya ini dulu pecinta tinju gitu. Jadi saya ngikutin dulu ya dari amatir kita hebat-hebat. Wim Gomez segala macam ya. Bobby Sharp. Dulu kita merajain Asia loh ya. Dan kita pernah berapa kali punya juara dunia. Terakhir Chris John. Kemudian juga ada Eli Pikal sebelumnya. Sebelumnya ada Thomas Emerico mencoba dan gagal. Dan setelah itu ya, setelah Chris John mundur, ada satu nama lagi. Ya, ini dia. Sudah hadir ke studio saya. Daud Jordan. Daud Chino Jordan. Kenapa kok pergi Chino? Karena sipit ya? Ya. Jadi dulu pada saat pelatih saya sebelum ke ring tinju profesional saya amatir, Bung. Jadi saya memiliki pelatih di tim nasional dari Spanyol. Jadi karena dia agak sulit memanggil nama saya Daud, jadi dia panggil saya Chino. Karena mata saya sipit. Nah, Chino, tapi mereka juga menyebutnya Chino ya? Iya, karena mereka juga dari bahasa Latin, Chino juga. Namun memang secara kebetulan orang tua saya kan memang separuh Dayak, separuh Chinese. Bukan sesuatu yang dikarang-karang ya, ada ininya. Betul. Daud itu Chino itu masih ada memegang gelar kejuaraan ya? Ya, hingga saat ini saya masih tercatat sebagai juara WBC Silver di Badan Tinju WBC. Ini bagian dari WBC? Iya, bagian dari WBC dan di kelas welter junior di berat 63,5 kg, satu tingkat di bawah Manny Pacquiao. Kelasnya karena Manny Pacquiao bertanding di kelas welter 66 kg. Daud welter junior? Saya welter junior. Kapan terakhir bertinju? 1,5 tahun yang lalu, persisnya sebelum karena masuk tahapan karena saya juga ikut berkompetisi kemarin. Hebat kau terpilih ya. Terima kasih. Jadi dia akan menjadi senator, insya Allah dilantik Oktober ya? Oktober. Ini kenapa terinspirasi dengan Manny Pacquiao lah, petinju yang kemudian berpolitik? Oh tidak. Saya sama sekali tidak karena Manny Pacquiao, walaupun kami memiliki profesi yang sama sebagai seorang atlet. Oke. Saya masuk berpolitik karena panggilan hati saya terhadap masalah yang ada di daerah saya. Apa masalah? Terlalu banyak, kompleks di sana, Bung Helmi. Khususnya kami, sumber daya manusia, kami mengalami persoalan-persoalan infrastruktur. Karena Kalimantan Barat sendiri itu sangat luas, bisa 4-5 kali Pulau Jawa besarnya. Betul. Jadi Bung Helmi bisa bayangkan apa yang terjadi dengan pemerataan pembangunan yang ada di sana. Itu baru satu item. Belum sumber-sumber yang lain seperti sumber daya manusia. Kami masih sangat minim. Anak-anak yang dari daerah bisa memiliki pendidikan yang layak. Terus kehidupan sosial juga sama. Mungkin kalau hari ini kita sudah berbicara tentang bagaimana hidup di bulan. Kalau di Kalimantan, Bung Helmi, saya boleh kasih tahu, mereka bagaimana baru punya listrik. Belum merata juga? Belum semua dapat listrik? Ya, jadi Bung Helmi bisa bayangkan. Terus siapa orang yang bisa membantu mereka? Saya pikir saya bagian kecil dari teman-teman kita yang sudah lebih dahulu. Saya berharap demikian melalui panggung politik. Kemarin dapat berapa ratus ribu suara? Saya, alhamdulillah Bung Helmi, saya memenangkan pemilihan umum nomor 1 di Kalimantan Barat dan nomor 1 di Kalimantan, Pulau Kalimantan. Berapa? Dengan angka 527.697.000 suara. Waduh. Ini Komeng harus denger ini. Karena jumlah penduduknya sedikit ya Kalbar ya. Kami di daftar calon pemilih itu hanya 3.900.000 dari DPT. Ya, dari 5.400.000 penduduk di sana. Pakai duit kemarin. Bayar. Saya tidak. Saya real diterima, didukung oleh masyarakat. Kalaulah hari ini kita lihat bahwa politik praktis yang dengan segala macam praktek terjadi, saya tidak demikian karena memang masyarakat mengharapkan
peranan saya kelak manakala saya terpilih pada waktu kemarin, dan alhamdulillah puji Tuhan. Berat dong, Dot, meninggalkan tinju kah nanti? Tidak. Tidak. Ya. Tetap akan bertinju. Ya. Itu salah satunya kenapa saya ke DPD RI, ke senator. Kenapa lebih longgar ya? Ya, karena saya melihat bahwa lembaga DPD RI masih bisa memberikan kita untuk tetap berkreasi dengan latar belakang kita, apapun bentuknya. Salah satu saya sebagai seorang atlet. Itu yang salah satunya menjadi pertimbangan. Namun terlepas dari itu, saya lihat juga masyarakat luar biasa mendukung, sehingga tentu saya tidak akan mengesampingkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang senator. Hebat ya, Daud. Menurut saya kan masih muda ya, 30 berapa? 36 tahun. Masih kuat lah ya kalau tinju itu. Saya pikir saya masih kuat lah. bisa. Dan, ya, jadi menurut saya langsung mengambil jalan politik gitu. Jadi menurut saya satu switching yang ini Pak nggak gampang diambil, saya rasa ya. Ya, kalau boleh kita riset dari seluruh pengalaman politik praktis yang dimulai dari beberapa periode ini kan tidak pernah datang dari seorang atlet. Mungkin ada, tapi kecil persentasenya. Ya, paling ada Utut. Ya. Dulu Yayu ya nggak lagi. Ya, jadi menurut saya sih betul-betul nggak banyak. Jadi nggak banyak. Bahkan kalau berbicara tentang parlemen senator di DPD, praktis baru 2 orang yang pernah ada di dunia ini yang tercatat ya. Satu Manny Pacquiao, ikon Filipina. Ya, kedua berarti saya. Karena memang tidak mudah lah pastinya kan. Apalagi bisa baru terjun dan berhasil. Saya pikir ini satu pencapaian prestasi yang berbeda lagi, yang saya pikir bolehlah itu menjadi kebanggaan pribadi, tapi tidak menjadikan saya sebagai seorang yang mungkin jumawa. Ya, kalau nanti Cino ke Senayan ya, kita titipkan betul ya nasib dari para atlet, dan juga kita titipkan betul ya bagaimana kita memperbaiki ya prestasi atlet-atlet kita. Menurut saya sih mundur. Saya adalah orang yang gila gitu memperhatikan prestasi atlet ya. Saya hafal tuh petenis kita dulu, pemain pingpong kita yang levelnya Asia. Dulu tenis ada Yustejo Tarik dan sebagainya ya. Dulu kita Thomas Cup tidak terkalahkan. Semuanya mundur nih. Ya, semuanya mundur. Atletik kita dulu pernah punya juara-juara Asia gitu. Jadi menurut saya udah terjadi kemunduran yang sangat luar biasa. Itu yang kita titipkan, Cina. What do you think? Dan itulah yang saya butuhkan dari Bung Helmi, yang memiliki pengalaman yang luar biasa. Tentu saya sebagai anak muda yang baru 36 tahun masih belum sebanding dengan pengalaman Bung Helmi. Jadi saya justru minta bantu Bung Helmi nanti untuk memberikan nasihat, petuah-petuah, petunjuk bagi kami untuk apa yang harus kita lakukan di sana. Ya, saya sekarang kan Dewan Pakarnya 02 ya, Prabowo Gibran. Dan saya pernah diminta menulis tentang bagaimana sebaiknya pengembangan olahraga di Indonesia. Tapi nggak bisa sendirilah saya. Jadi menurut saya orang-orang aktif kayak Taufik Hidayat ya, kemudian juga ada Mas Utut di dalam sudah ke dalam ya. Ada Mas Yayu, ada Rosiana Tendean. Ya, banyak nama nih. Betul, ada dulu ada Richard Aderai, Sambera ya dulu ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi Aderai. Ya. Wow, terima kasih banget lah. Saya yang berterima kasih sama Bung Helmi yang memberi kesempatan. Saya kaget loh. Wah, saya baru menang pertarungan pileg lah ya. Ini menurut saya keren lah. Terima kasih. Tapi memang dari dulu memang kepengen ada memang mepet minat-minat ke politik ya, Daud? Yang pertama saya punya kakak, kakak sulung, dia memang sudah terjun dulu ke politik. Namun dalam perjalanan tentu kan butuh proses untuk saya mengenal dunia politik. Dan saya melihat bahwa di daerah kami di Kalimantan Barat memang karena saya keliling ya se Kalimantan Barat, saya melihat bagaimana masyarakat hidup di sana. Bahkan karena saya sendiri datang dari masyarakat dari keluarga yang tidak mampu, jadi saya merasakan betul apa yang mereka rasakan. Namun tentu kita tidak mungkin bisa berbicara itu dalam tanda kutip di luar pemerintahan, di luar politik. Harus masuk ke dalam. Harus masuk di dalam. Satu-satunya caranya begitu. Nah,
DPD merupakan salah satu lembaga yang saya pikir sekarang sedang bertumbuh ya. Yang dimana di dalam tubuh DPD ini kan dipilih karena memang perseorangan, lalu non partai ya? Non partai. Jadi saya merasa bahwa DPD selain tempat saya memulai untuk mengabdikan diri saya terhadap masyarakat, tentu ini proses saya belajar supaya ke depan saya lebih mampu berbuat untuk kepentingan daerah. Dan kita berharapkan senator-senator DPD juga amin, suaranya makin lama makin didengerin ya. Selama ini kan agak-agak kalah tuh dibandingkan dengan teman-teman di DPR ya. Ya, karena secara volume kan DPD hanyalah 152 orang dari, kalaulah kita bandingkan dari partai tentu kan lebih banyak jumlahnya. Tapi saya pikir ini kan sedang berproses dengan cara-cara masing-masing, dengan cara-cara lembaga, dan saya pikir dengan sudah 5 kali kita pemilu langsung, tentu ini kan akan berproses lebih baik pasti ke depannya. Oke Dot, kita kembali. Dulu lahir di desa apa namanya? Simpang 2. Simpang 2. Ya. Jadi saya lahir di sebuah Kabupaten Ketapang namanya di Kalimantan Barat. Kami ada 14 kabupaten di sana dan lahirlah saya di sana dengan kondisi bapak ibu saya seorang petani, mereka petani. Bapak petani? Bapak ibu petani tradisional, petani padi yang hanya untuk hidup lah. Jadi saya lahir di sana dan tentu dengan segala keterbatasan kita tinggal di hutan dan segala macam bertahan hidup. Lalu umur 8 tahun saya itu pindah ke ibu kota kabupaten. Dari desa pindah ke sana, walaupun bunyinya satu kabupaten tapi jaraknya itu 2 hari Bung baru sampai ke ibu kotanya. Padahal cuma kabupaten. 2 hari naik apa? 2 hari jalan kaki? Oh enggak, 2 hari naik kendaraan karena jalan tikus, karena belum ada infrastruktur. Dan jalannya tidak bagus? Ya, belum ada infrastruktur apa-apa, jalan yang betul-betul tidak ada ininya. Pindah ke sana, lalu saya ditampung oleh orang dari Makassar. Dia hobi tinju, dia temannya Bapak Usman Sabtaodang. Ya. Oso. Nah, jadi dia bikin sasana tinju, dia ini hobi, passionnya berantem dan segala macam. Dia bikin sasana tinju tradisional yang sangat ini sekali lah, sangat sederhana sekali. Lalu anak-anak di berbagai daerah juga ditampung oleh dia karena kebetulan dia tidak berkeluarga, dia sendiri. Jadi saya satu di antara anak yang mencoba ingin berlatih tinju ke sana tanpa ada tujuan arah sebetulnya, karena itu pun sudah masuk kota. Nah, ditampung oleh beliau. Apa kotanya? Kota Ketapang. Oke. Ditampung oleh beliau. Saya ditanya dari mana dan segala macam, beliau ya kita sampaikan tidak punya tempat dan segala macam. Beliau tampung, kamu tinggal di sini, kamu bersih-bersih dan segala macam. Ya, oke. Umur berapa tuh? 8 tahun. 8 tahun. Jadi kalau hari ini anak saya umur 8 tahun masih tidur dengan saya, Bung Helmi, saya 8 tahun sudah mencari hidup. Nah, itu salah satu kisah lah yang berbeda. Jadi ditampung oleh beliau, beliau melihat bahwa beliau harus sekolahkan saya. Beliau sekolahkan saya SD. Sekolahkan saya SD, lalu ya saya berlatih, berlatih di situ dengan anak-anak yang ada di sekitar. Dibiayai oleh beliau lah ya pastinya. Lalu singkat cerita saya tamat SD 2010-an lah. Lalu saya dapat surat dari sini, dari pusat Pertina Pusat, pengurus tinju amatir pusat yang kala itu ketuanya Bapak Nono Sampono. Oh, yang tadi kita Jadi dapat surat itu, saya diminta untuk ke Jakarta untuk mengikuti program pelatihan pelatnas jangka panjang. Wah, saya 2 minggu tidak bisa tidur karena berpikir bagaimana indahnya kota Jakarta. Terus naik kapal, karena memang pesawat masih sangat saya naik kapal. Jadi? Ya, naik kapal. Pelni. Ya, sampai di sini diberikan tempat oleh Pak Nono Sampono di Senturi. Dan kita bersekolah di olahraga Ragunan, SMP sampai SMA. Saya disekolahkan oleh beliau, lalu sampai 2005 saya tamat, lalu saya memutuskan masuk ring tinju profesional. Kembali ke Ketapang, lalu Bapak Usman Sabtaodang memekarkan satu kabupaten namanya Kayong Utara. Lalu saya diminta oleh Pak Oso untuk tinggal dan pindah di Kayong Utara.
hingga sekarang. Jadi singkat ceritanya kurang lebih seperti itu. Dan saya berkarir dari ring tinju profesional 2005 akhir di bawah bendera kala itu masih Mahkota Promotion dan sekarang sudah berganti menjadi M-Pro Internasional. Dan ya terus dibina oleh Bapak Raja Sapta Oktohari sebagai pimpinan kami, promotor, dan tentunya bersama dengan Pak Usman Sabtaodang, dan ya hingga sekarang. Jadi ceritanya boleh dibilang ya memang cukup Cinderella lah bagi saya pribadi ya, karena datang dari kampung lalu tidak ada sarana yang menunjang sebetulnya, tapi ya tidak ada yang tidak mungkin ternyata. Bahkan saya mengalami fase sangat tidak masuk akal. Saya pernah ya berlatih di Amerika, pernah tinggal di Spanyol, pernah tinggal lama di Australia. Jadi ya saya pikir ini satu pencapaian pribadi buat saya luar biasa. Luar biasa. Dari berapa nama itu, kalau Daud diminta siapa yang berjasa membuat Daud seperti, who is the one who shape you, yang membuat Daud Jordan menjadi seperti ini? Di luar orang tua saya mereka semua. Kalau itu pasti. Siapa aja? Semua. Karena ada banyak stakeholder yang ada dalam tangga proses ini. Banyak sekali. Tapi saya bersyukur orang-orang hebat itu justru sekarang berada juga di lingkungan saya manakala ketika terjun di dunia politik. Bahkan kita barusan telepon dengan salah satu di antaranya, Pak Nono Sampono. Seorang hebat yang luar biasa. Kalau yang mengajak kamu ke Sasana dalam usia 8 tahun, boleh disebut namanya? Pak Herman Wimpi. Beliau sudah almarhum. 2015 beliau meninggal dan praktis semuanya Sasana juga sudah tidak ada, dan saya kebetulan punya boxing club sendiri. Jadi saya bangun di Kabupaten Kayong Utara. Di sana percaya tidak percaya saya mengcopy paste tanpa saya sadari apa yang dilakukan oleh Pak Herman Wimpi. Saya menampung dari berbagai macam anak-anak dari berbagai daerah. Di situ saya sekolahkan, di situ saya pekerjakan dengan apa yang saya miliki, dan di situ mereka hidup. Dan hari ini mereka sedang menggantungkan cita-cita sama seperti saya di awal. Dan saya bisa rasakan itu. Role modeling itu penting ya. Ngasuh berapa anak sekarang, Dok? Belasan orang dari berbagai daerah kabupaten. Wow, luar biasa ya. Hebat kamu, Dok. Nggak nyangka saya. Lebih hebat Bung Helmi lah. Kurang ajar saya ngomong begitu ya. Saya belum ada apa-apanya dibanding Bung Helmi. Pak Osman Sabta juga pasti ada jasa ke Daud ya? Terlalu banyak. Bapak Usman Sabta, Bapak Okto. Saya pikir kalau tanpa mereka tidak ada cerita Daud Jordan hari ini. Dan nama aslimu tuh Daud Jordan? Daud Jordan. Jordan bukan Jordan? Jordan. Iya. Karena kami ada 6 bersaudara, kami berfam Jordan semua. Oh, itu Jordan tuh fam? Ya. Bukan karena bapakmu gila dengan Michael Jordan gitu, bukan? Oh tidak, bapak saya malah tidak tahu apa itu Jordan. Jadi apa itu Michael Jordan, bapak saya tidak tahu. Jadi, ini marga? Iya. Dayak? Iya. Dayak tidak punya marga sebetulnya. Entah bagaimana saya pun juga tidak tahu. Bapak saya itu bisa terinspirasi. Bahkan nama Daud itu kan tidak banyak orang bisa menempatkan nama itu. Karena kan sejatinya itu nama-nama nabi. Nama nabi ya? David? Ya. Tapi Daud ya, bukan David? Daud. Saya juga heran, saya tanya bapak saya, bagaimana bapak? Dulu rajin baca Alkitab kah? Tidak tahu apa-apa. Tapi dia bilang namamu Daud. Oh ya sudah. Anak keberapa? Saya anak kelima. Dari 6 bersaudara kami, laki-laki semua, orang tua kami masih sehat, bapak ibu saya, walaupun dia sudah menuakan. Dari pengalaman kau naik ring, siapa? Menurut saya pertarungan yang mana yang Daud, wah itu tidak terlupakan? Melawan Christian kah? Kami 6 bersaudara ini 4 yang menggeluti olahraga tinju. Ya. Jadi diantaranya adik kandung saya Yohanes yang paling bungsu. Ya. Manakala kami pernah bertanding sering bersama-sama, dan kami pernah di satu momen bertanding melawan satu orang yang sama. Karena adik saya kalah lawan dia, itu yang menurut saya menjadi lawan terberat saya. Karena saya bertarung melawan dua problematik. Yang pertama psikologis, karena saya tidak mau terulang
apa yang terjadi dengan adik saya. Hmm. Kedua, ya tentunya melawan orangnya. Dan tentunya harapan keluarga. Hmm. Jadi itu menurut saya sulit, tidak mudah. Boleh sebut namanya? Boleh sebut nama lawannya? Lawannya Ricky Sismundo dari Filipina. Oh, Jadi waktu itu... ini profesional? Ya, profesional. Oke. Jadi waktu itu saya melawan petinju Filipina yang lain, saya menang KO ronde 2, adik saya kalah KO ronde 1. 3 bulan kemudian saya minta duel tanding dengan Revanche? Ya, revanche Iya, dengan adik saya. Iya. Tanding ulang, rematch ya? Menang lagi? Iya, lawan adik saya tadi. Oh. Ya, jadi saya lawan petinju Ricky Sismundo ini mengalahkan adik saya. Oke. Saya mengalahkan salah satu petinju Filipina. 3 bulan kemudian saya minta tanding lawan Ricky Sismundo yang mengalahkan adik saya ini. Oke. Itulah sebabnya saya katakan ini mungkin pertarungan yang terberat. Karena bukan hanya sekedar bertarung melawan seorang petinjunya, tapi secara Ada psikologik ya? ya psikologiknya saya harus bertarung melawan ya bagaimana saya tidak mau adik-beradik kalah di orang yang sama. Nah, waktu yang dengan Chris John pernah kan? pernah. Waktu dengan Chris John ya tentu memang itu proses lah ya. Saya pun bersyukur sebetulnya kalau melawan Chris John itu belum diberikan kemenangan. Karena kadang-kadang ternyata umur dan proses kita menerima pengalaman sesuatu pengalaman itu perlu waktu. Dan manakala waktu itu saya di usia 20 apa 21, saya bertanding langsung melawan petinju hebat, reputasi yang begitu luar biasa. Dunia. Terbayangkan kalau saya menang, saya mungkin akan jumawa, saya mungkin akan besar kepala, big head dan segala macam. Tapi ternyata kekalahan itu memberikan proses. Kalau sekarang, kalau kalah enggak masalah, tapi sebelum kalah tunggu dulu. Kita mati-matian dulu untuk menang. Nah, kan. Walaupun saya sudah mengalami 4 kekalahan dari 48 kali pertarungan saya. 44 menang? 44. No draw? 1 draw. Melawan petinju Amerika. Saya draw di San Jose, California. Draw. Sisanya saya menang dan 31 kali kemenangan KO saya raih. Terakhir kau meng-KO siapa tuh, Chris? Petinju Thailand. Di Thailand ya? Ya, sebelum masuk tahapan politik. Kau di sana ya, mukul dia ya? Itu yang kesekian kalinya ya. Kemarin yang di Jakarta yang terakhir ya. Iya. Ya, di Jakarta yang terakhir. Tapi sebelum itu saya pukul KO di Thailand juga. Saya bertanding melawan petinju Thailand, saya menang KO di sana. Gitu. Daud, apa menurutmu apa ya faktor suksesmu menjadi seorang petinju? Bekerja keras. Saya tidak memiliki bakat sebetulnya. Bagi saya ya, saya menyadari itu. Tapi ternyata bakat itu bisa diolah, di-create dengan kerja keras. Sekeras apa? Bagi saya sangat keras. Saya tidak pernah meninggalkan jam latihan. Saya tidak pernah berpikir latihan tuh capek. Karena ada banyak impian-impian saya yang memang harus saya kejar dan sampai sekarang saya masih sangat merasa haus sekali dengan usia saya sekarang yang menurut kebanyakan mungkin kalau kita di tataran Asia ini kan secara physically di usia angka 36 itu cukup menua, tapi buat saya tidak. Karena saya memiliki kerja keras yang menurut saya tertanam dalam diri saya. Dan mudah-mudahan itu akan terus berlanjut. Sampai sekarang masih latihan? Ya. Bahkan hari Sabtu saya akan sparring partner di salah satu tempat. Berapa jam sehari? Pagi 2 jam, malam 2 jam, atau kadang-kadang saya tambah siang 2 jam. Jadi praktis 4 hingga 6 jam itu saya gunakan untuk berlatih sembari saya beraktivitas kegiatan-kegiatan lain seperti berorganisasi. Kalau paling berat petinju Filipina itu ya. Kalau yang paling mengesankan tuh seorang Daud Jordan? Melawan petinju Meksiko di Las Vegas. Siapa namanya? Namanya Antonio Meza. Itu pertama kali saya dikontrak oleh Oscar De La Hoya, Golden Boy Promotion. Golden Boy Promotion. Ya. Mereka menawarkan saya bertanding di sana dan bertanding di Mekahnya tinju dunia, ya, Las Vegas. MGM Grand. MGM Grand ya. MGM Grand dan saya menang. Menang dan lawan petinju Meksiko. Kebanyakan petinju Meksiko itu paling sulit dan kita sangat sulit bisa menang lawan petinju Meksiko. Boleh dicari sejarahnya. Tapi saya di Amerika yang secara geografis sebetulnya Meksiko jauh lebih dekat daripada kita di Indonesia. Tapi saya bisa menang. Dan dari prestasi itu tercatat kembali bahwa saya
petinju pertama menang di Las Vegas itu. Petinju Untuk Indonesia pertama. Ya, untuk Indonesia. Ya, saya pikir itu satu pencapaian secara pribadi yang saya cukup membahagiakan lah bagi saya, walaupun itu secara pribadi ya. Ya. Syukur-syukur kalau itu secara Indonesia. Tapi sedih juga ya, sampai sekarang Indonesia saat ini tidak mempunyai juara tinju dunia yang memang badan resmi yang besar itu Pak, IBF, WBA, WBO, WBC. Ya. Ya. Memang kendala problematik ini, Bung Helmi. Ada persoalan apa? Kita tidak punya wadah pertandingan yang rutin. Kalau dulu kenapa bisa terlahir Chris John, Muhammad Rahman, Elias Rahman Pikal, Kili ya, ada. Muhammad Rahman Kili tidak sempat menjadi juara dunia sampai akhirnya meninggal. Saya, karena Dulu memang ada Nico wadah. Thomas, Thomas. Karena ada wadah. Apa itu wadahnya? Kalau dulu banyak televisi nasional yang menyiarkan secara rutin ya. Jadi dari kompetisi itu tentu dulu ada banyak. Sarung tinju ya. Walaupun dulu ngaco juga tuh ya. Ya. Ada yang cuma berapa minggu main gitu. Ya. Alfarisi masih nggak dia? Alfarisi almarhum. Wow, itu luar biasa. Saya lagi jaya-jayanya siaran di Indosiar tuh, Dot. Yang kau nonton Siapa Berani itu. Ya. Jadi kan habis Siapa Berani studionya dipakai untuk ring tinju, gelar tinju Indosiar. Zaman itu gila itu ya. Itulah puncak. Ada Nur Huda ya segala macam. Ada Nur Huda. Masalah itulah saya bilang kemunduran kita ya. Dulu di amatir kita punya Presiden Cup. Ya. Wah, saya dulu pernah nonton Presiden Cup ya. Dan dulu saya juga pernah menjadi penyiar untuk siarannya Nasim Muhammad. Ya. Tiap minggu saya siaran Nasim Muhammad. Saya nggak tahu dia di mana gitu. Jadi menurut saya kemunduran kita banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Saya kemarin mengawal dalam satu kejuaraan IBA yang di Uzbekistan, petinju kita babak pertama habis. Udah. Karena kita kurang wadah, baik amatir dan profesional. Kita butuh sekali wadah untuk event setiap minggu bahkan. Kalau dulu kan reguler di setiap televisi, Indosiar, A, B, C, D, televisinya ada semua. Jadi kompetisi ini sangat ini ketat sekali sehingga bisa muncul para atlet-atlet berpotensi dan di berbagai daerah pun bisa mereka membina olahraga tinju. Karena apa? Karena ada wadahnya. Saat ini tidak ada. Nah, itulah sebabnya mungkin ke depan barangkali Bung Helmi sebagai juga salah satu tokoh yang ke depannya bersama-sama dengan kita coba kita melihat bahwa dunia olahraga perlu kita kembangkan melalui wadah-wadah seperti televisi lagi. Ya, dulu saya tinggal sasana tinjunya dan dulu cukup banyak ya orang-orang gila tinju ya. Betul sekali. Osman Sabta Odang, Setiadi Laksono. Betul. Wah, banyak sekali, hampir di setiap kota tuh ada ya. Betul. Ada Sawung Galing, ada apa macam-macam. Ya, jadi kalau itu saya memori saya betul-betul ngikutin. Wah, makanya. Betul-betul ngikutin. Makanya. Benteng Ami Asmi. Iya. Sekarang kemana ya? Ya, semuanya hampir selesai mereka. Maka oleh sebab itu saya juga terjun di politik ini ada banyak kaitannya ke sana supaya mungkin kita bisa mengajak pemerintah untuk lebih peduli tentang olahraga. Ya, kita berharap pemerintah yang baru juga lebih care ya. Bahwa ini potensi lah. Kemarin saya sempat, capek badminton kita turun, untung terakhir naik ya. Ong Ilen naik, Thomas Cup kita berhasil menjadi runner up, tiba-tiba timnas bola 4 besar Asia. Jadi saya pikir sesuatu yang sangat membanggakan dan semoga ini akan diikutin yang lain-lain. Betul. Kita panjat tebing udah mulai juara lagi. Betul. Ya, angkat besi kita udah mulai ada juara dunia lagi. Gitu. Ayo Dot, kau kan udah masuk Senayan. Tempat yang aku sendiri gagal masuk gitu. Tapi pengalamannya saya butuh sekali dibantu oleh Bung. Pasti saya akan dukung. Pasti kita akan support. Oke, konkretnya apa yang kau akan perjuangkan di Senayan? Bicara tentang fungsi dan tugas Senayan tentu kan seperti kita ketahui ada banyak juga pada saat ini belum maksimal. Tentu kita menyesuaikan dengan persoalan yang ada dan terlebih karena saya berasal dari Dapil Kalimantan Barat, tentu perwakilan Kalimantan Barat ini menjadi juga atensi untuk kedepannya. Walaupun kita akan berbicara seluruh Indonesia ya secara umum, tapi
Seperti yang saya sampaikan Senator tadi, kan mewakilin daerahnya. ya mewakili daerah. Tapi aku nggak sepakat tuh yang kau bilang SDA-nya di sana parah. Teman partner bisnisku ya, terutama di bidang-bidang perusahaan-perusahaan teknologi, itu rata-rata orang Ponti tuh, orang Singkawang, orang Kalbar lah. Kau lihat aku kemarin ke Palembang ya, untuk ngebangun Palembang, aku berlima gitu, aku sendiri yang orang Palembang asli, yang lainnya orang Pontianak semua, termasuk asistenku, dan kita ketawa-ketawa. Kita ketawa-ketawa. Jadi Ya mungkin, tapi kalau dibanding persentase teman-teman kita di Pulau Jawa ya tentu jauh tidak Jadi berimbang. maksud saya kayak ya kita tahu lah ya, yang punya apa Topet segala macam pendiri apa gitu, banyak sekali orang Pontianak. Ya. Jadi menurut saya mungkin ya tinggal Daud merangkul mereka lah ya, Iya. anak-anak muda yang sukses-sukses tuh. Ya, penting tuh. Jadi menurut Baik. saya dulu Bang Miji ya, gubernur ya. Ya, Hmm. Pak Sutarmiji. Sutarmiji. Ya, jadi tapi baru 1 periode, kemungkinan Akan jalan lagi. maju lagi beliau. Ya ya. Cukup dekat dengan Bang Miji. Ya, saya sangat dekat dengan beliau. Cukup berhasil saya pikir ya. Ya, saya kira banyak sekali juga khusus di olahraga ya, saya melihat bahwa terobosan Kontribusi beliau beliau, ya. Beliau juga pernah jadi tamu saya tuh. Ya. Dan beliau itu demikian respect dengan saya kaget. Satu hari saya kunjungan, saya masih jadi dirut TVRI ke Kalbar, dan saya diminta memberikan sharing ceramah. Dia datang khusus karena ingin bertemu saya. Wah, saya bilang saya respect banget. Salam kalau ketemu beliau ya. Baik. Semoga nih orang Kalbar, kebanggaan Kalbar sudah ada di depan saya. Ya, saya kebanggaan betul lah. Apalagi Kalimantan mendapatkan berkah ya, ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan. Ya. Pasti akan ada manfaat luar biasa. Betul. Luar biasa. Kalau petinju yang menjadi idolanya seorang Daud Jordan siapa? Miguel Cotto, salah satu petinju Puerto Rico. Saya sangat mengidolakan Miguel Cotto. Kenapa? Ya karena bagi saya Miguel Cotto ini memiliki apa yang diinginkan oleh tinju. Ya, dia memiliki pukulan yang keras, dia memiliki bentuk-bentuk pukulan yang sebenarnya. Miguel Cotto. Saya malah nggak pernah dengar ya. Segitu banyak saya. Dia Kelas apa? petinju terbesar Puerto Rico. Dia dari kelas welter junior, seperti yang saya lakukan sekarang, sampai dia kelas menengah. Jadi dia juara di 4 divisi dengan 6 kali juara di berbagai organisasi tinju. Dan dia bagi saya dia petinju yang sangat hebat. Terlepas dari dia pernah kalah dan segala macam, itu saya pikir inilah ya. Tapi bagi saya sangat ini sekali. Bahkan saking saya idolanya, anak saya namakan Miguel. Siapa lagi selain Miguel Cotto? Oh, ada banyak. Roy Jones Junior. Bagi saya Roy Jones itu manusia fantastik. Ya. Luar biasa. Saya tidak yakin 100 tahun ke depan ada talent seperti dia. Ya. Kan dia smart, intelligent, powerful. Boxing itu bisa dirubah menjadi art. Oleh di luar Muhammad Ali ya. Ya. Wow. Juara 5 kelas berbeda. Luar biasa Roy Jones. Dan untuk Daud aja, Roy Jones kemungkinan akan datang. Jadi saya dengan partner saya, Ruslan Israfilov namanya, akan menggelar IBA ya, Championship One Night, mungkin di Bali atau Jakarta tanggal 14 Juli. Maka saya terlambat tadi. Ya, Roy Jones insya Allah akan datang. Doakan juga mungkin Habib Nurmagomedov. Ya, karena pada saya ini orang Chechen gitu. Kalau kita lihat juara-juara UFC itu banyak sekali, ada Islam Gamacet, ya semuanya dari Ceknya. Ya, berharap banget Chino the Champ bisa berkontribusi. Saya siap untuk nanti saya akan sampaikan manakala diundang, saya siap hadir. Teman-teman. Baik. Ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, Chino? Ini apa ini? Jadi mungkin ini juga salah satu informasi untuk Bung Helmi bahwa kebanyakan atlet strike dengan profesinya. Saya satu di antara atlet yang mungkin di era ini agak sedikit berbeda ya. Saya terus menggali ilmu melalui berbagai macam aktivitas. Saya salah satu atlet yang tergabung dari Yayasan IARI, International Animal Rescue. International Animal Rescue ini dia bergerak di
satwa orangutan. Kami di Kalimantan Barat khususnya karena memang orangutan itu berasal dari sana, sehingga saya tergabung di dalam IARI ini untuk bagaimana menjadi ikon di IARI. Selain saya memang orang Kalimantan Barat, kebetulan satwa orangutannya juga berasal dari sana, dan ini saya pikir menjadi nilai positif bagi saya bagaimana saya bisa bersosialisasi di IARI tersebut terhadap lingkungan, menjaga kelestarian, menjaga hewan-hewan yang ada di sana. Sukses ya. Terima kasih. Oke, sebelum saya akhirin, saya pengen tahu, mungkin ada masukan ya dari seorang Daud Jordan, kenapa untuk supaya Indonesia ya makin hebat lagi, setidaknya di dunia tinju, karena dulu kita punya juara dunia, juara Asia yang sangat disegani, baik amatir, ya kan, maupun tingkat profesional. Ya, saya percaya bahwa pemerintah yang akan datang memiliki atensi lebih tinggi lagi dari sebelumnya, walaupun yang sebelumnya sudah sangat positif. Tapi saya kira atensi ke depannya, karena saya mengenal betul juga secara pribadi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih kita untuk 2024-2029. Saya percaya bahwa beliau punya kemampuan dalam bagaimana mengembangkan olahraga yang ada di Indonesia, baik amatir maupun profesional. Terlebih beliau pun juga aktif sebagai pembina dari salah satu cabang olahraga tradisional kita, pencak silat. Dan saya pikir beliau sangat matang sekali dalam memikirkan konsep-konsep pembangunan di semua lini yang ada di Indonesia, termasuk olahraga. Dan saya berharap ke depannya tentu melalui amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada beliau dan para kabinet beliau kelak yang akan mengisi kementerian, semoga ya dunia olahraga semakin maju, semakin didukung oleh pemerintah supaya banyak atlet-atlet yang kelak bisa mengibarkan bendera merah putih kita di negeri lain. Kita tahu ya, banyak sekali mantan-mantan atlet yang hidupnya susah, memprihatinkan gitu ya. Saya dulu waktu punya acara uang kaget gitu, saya pernah datangin saya seorang petinju gitu, yang levelnya lumayan gitu, tinggalnya di pinggir rel, nangis saya, Daud. Ya, dan itu juga dulu ada mantan juara Asian Games gitu, menjual medalinya. Apa harapan Cino dari seseorang yang memang menekuni itu, dan sekarang udah mulai, kamu kan beruntung sekarang anggota DPD, yang lain kan mungkin tidak seberuntung Cino kan? Ya, tentu harapan saya dunia olahraga, pemerintah sangat peduli. Oleh sebab itu saya juga mengimbau kepada pelaku olahraga, khususnya tinju ya. Sekarang ini kan bukan berarti seorang petinju itu harus datang dari jalanan. Bukan juga seorang petinju itu dengan kondisi ekonomi yang lemah, tidak mampu membuat dirinya menjadi lebih memiliki pengetahuan. Ini juga penting. Makanya pendidikan saya pikir bisa diimbangi, serta kemampuan-kemampuan lain, skill. Jadi barangkali melalui skill, jejaring, relasi, pertemanan, ini kedepannya bisa membantu manakala di luar mereka menjadi atlet setelah selesai, atau barangkali tidak cukup berprestasi. Tentu ini juga bisa menopang mereka untuk melanjutkan kehidupan. Oke, sukses Cino, keep contact ya. Siap. Jadi jangan lupa, mungkin tanggal 14 Juli kita akan bertemu. Saya akan sampaikan kepada teman-teman, insya Allah kita akan punya, ini udah lama ditunggu ya, internasional boxing event yang disponsori oleh IBA, ya, International Boxing Association, yang dipimpin oleh Omar, seorang kaya banget. Orang kaya banget. Saya udah bertemu, saya udah ngelihat kemana-mana dia pakai pesawat pribadi. Tahu nggak kenapa dia gila banget berkontribusi? Kenapa? Dulu kemarin itu ya, juara amatir itu dia kasih tuh, kalau uang kita mah ratusan juta lah. Juara ya. Wah, dia benar hargai. Dan atlet-atlet itu ditaruh di hotel bintang 4 minimal. Karena dulu dia, dan sekarang dia banyak sekali membagi-bagikan glove sarung tinju. Dulu tuh dia kepengen jadi petinju. Ini orang Rusia. Dan dia terhalang, kenapa? Karena tidak mampu membeli glove. Wah, itu sangat menyentuh dia. Dan dia sangat peduli dengan Indonesia. Dia peduli
dan dia kepengen bikin. Jadi 14 Juli kita ramaikan. Baik. Ya. Saya doakan supaya lancar dan sukses kegiatannya. Amin, Dan nanti harus. tentunya kita mulai. harus dukung. Dan kita berharap setelah itu kan akan ada lagi, ada lagi. Ya. Thank you, Cem. Sama-sama. Sukses ya. Sama-sama. Sukses selalu. Ya, itulah ngobrol saya dengan adik saya yang sangat luar biasa, juara dunia tinju yang mengharumkan nama bangsa. Wah, dia menggentarkan dulu Amerika. Di negeri orang dia mukul-mukul tinju orang. Daud Chino Jordan. Kita doakan semoga ini menjadi inspirasi ya, bahwa inilah yang harus dilakukan oleh atlet, kerja keras, punya visi. Dan saya lihat Chino satu, dia tidak hanya mengandalkan, dia tahu bahwa kemampuan dia bertinju sehebat apapun akan habis. Dia melengkapi dengan ilmu komunikasi, dia ngerti politik, dan berjejaringnya luar biasa. Saya melihat itu yang paling penting. Kalau ada mau sukses, berjejaringlah. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.